and I will record this meeting and upload it on YouTube. Okay, today's material we are going to discuss about poetry, puisi ya. Jadi di pertemuan pertama kita membahas tentang apa itu karya sastra, apa isu sastra, jenis-jenis karya sastra dan lain-lain. Lalu di dua pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang prosa, mulai dari elemen apa saja di dalam karya sastra prosa dan jenis-jenis karya sastra prosa seperti novel, novelet, cerita pendek, flash fiction, dan lain-lain. Lalu di pertemuan ini kita akan membahas tentang bentuk karya sastra yang lainnya, yaitu poetry, ya, puisi. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu elemennya dari puisi. Oke, yang pertama adalah definisi atau pengertian dari istilah puisi sendiri, gitu ya. Jadi poetry adalah sastra dalam bentuk meter, artinya ada ukurannya, gitu ya, in a metrical form. Jadi ada jarak, bukan jarak ya, meter itu kan untuk ukuran, jadi ukuran jarak. Nah, ada ukuran jaraknya gitu ya. Ukuran jaraknya apa nanti kita pelajari. Lalu juga poetry ini bisa diartikan sebagai sebuah komposisi yang membentuk baris-baris yang berima, rhythmic lines, yang baris-baris yang berima gitu ya. Rima itu apa? Nanti kita pelajari. Lalu ada perbedaan antara istilah poetry dengan poem. Kalau tadi poetry adalah genre dari karya sastra, jenis karya sastra gitu ya. Lalu poem adalah bentuknya gitu ya. Jadi bentuk satuannya. Jadi satu puisi dalam karya sastra itu poem disebutnya. Jadi kalau puisi saya berarti adalah my poem. Jadi poetry itu digunakan untuk merunut kepada jenisnya, gitu ya. Tetapi kalau satuan karyanya itu disebut poem. Berarti kalau misalkan Ray menulis sebuah puisi, nanti dalam bahasa Inggrisnya ditulis Ray's poem, gitu ya. Jadi ada perbedaan antara poetry dan poem. Kalau satuan karyanya itu disebut poem, gitu ya. Jadi poetry itu merunut kepada bentuk kategorinya, gitu ya. Jadi ada prose, poetry, dan play. Nah, kalau satuan puisinya disebut poem. Do I make myself clear? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Sir. Bisa, Oke, Sir. good. Berikutnya ada istilah poet. Nah, ini aturan orang yang menulis puisinya, gitu ya. Jadi penulis yang mengikuti aturan metode yang berstruktur, gitu ya. Jadi karena puisi itu nanti ada bentuk atau strukturnya sendiri yang berbeda dengan prosa, gitu ya. Kalau kemarin prosa kita pelajari itu dalam bentuk kalimat, kalimatnya nanti dikumpulkan dalam kalimat-kalimat tersebut membentuk sebuah paragraf. Paragraf-paragraf tersebut membentuk chapter, gitu ya, membentuk bab. Nah, nantinya dan prose juga ditulis dalam bentuk kalimat, artinya ada subjek dan verb, gitu ya. Tetapi puisi bentuknya nanti berbeda, gitu ya. Nah, penulis karya sastra yang mengikuti bentuk ini disebut poet, gitu ya. Jadi kalau prose itu biasa disebut author, sedangkan penulis puisi itu disebut poet, ya. Jadi berbeda. Lalu nanti juga antara poet akan berbeda dengan speakernya, gitu ya. Jadi orang yang berbicara, jadi ketika membaca puisi itu seolah-olah ada, kalau dalam prose itu disebut narator, gitu ya. Jadi ada yang menceritakan, memberikan gambaran, gitu ya, atau memberikan latar belakang terhadap sebuah cerita. Jadi di luar karakter, gitu ya. Ada orang menceritakan dalam prose itu disebut narator. Jadi narator itu di luar dari karakternya, tapi ada juga karakter yang berasal atau narator yang merupakan karakter juga, itu juga ada, gitu ya. Nah, dalam puisi narator itu disebut speaker. Jadi orang yang menyuarakan puisinya, gitu ya. Jadi belum tentu speaker ini adalah poetnya, tetapi bisa jadi
speaker ini adalah poetnya sendiri gitu. Jadi kita harus bisa memisahkan ketika membaca puisi ini, apakah penulis puisi ini yang menyuarakan puisinya atau bukan gitu ya. Speaker ini di dalam sebuah puisi bisa berbentuk orang, hewan ataupun objek gitu ya yang menyuarakan atau menceritakan puisinya. Jadi tidak mesti orang dan tidak mesti penulis puisinya sendiri gitu ya. Jadi bisa saja penulis puisinya ini memposisikan atau menceritakan puisinya, menuliskan puisinya dari sudut pandang hal lain gitu ya, baik itu orang ataupun benda, hewan gitu ya. Jadi tidak mesti poetnya. Jadi tadi ada perbedaan antara poetry dan poem, lalu ada perbedaan juga antara poet dengan speaker ya. So you gotta be careful in differentiate each terms gitu ya. Kalian harus berhati-hati dalam membedakan masing-masing istilah. Nah, kita masuk ke elemen dari puisi ya. Yang pertama itu adalah tema. Ini sama dengan poetry, sama dengan prose ya, ada temanya gitu ya. Tetapi tema dalam prose itu kan karena prose bentuknya panjang gitu ya, berhalaman-halaman, bisa ratusan halaman dalam sebuah karya sastra, dalam sebuah karya novel contohnya gitu ya. Sehingga temanya bisa beragam. Tapi kalau dalam puisi, karena puisi itu ditulis dalam berbentuk baris-baris dan singkat gitu ya, jadi biasanya ide utamanya itu hanya satu ya. Apa yang mencoba dikedepankan oleh puisi ini gitu ya. Puisi ini ingin mengedepankan tema apa gitu ya. Jadi ada satu tema umum, tema utama gitu ya. Tema ini merupakan anything that the poem is about. Jadi nanti puisinya ini, keseluruhan puisinya terikat dalam tema ini gitu ya. Jadi tidak bisa melenceng terlalu jauh. Jadi kalau kita membaca, mengartikan sebuah puisi, harus ada sentral temanya dan masing-masing baris, masing-masing kata gitu ya. Itu nanti dalam mengartikannya merujuk kepada tema itu gitu ya, atau kata-kata dalam puisi tersebut masing-masing diksinya gitu, pilihan katanya itu merunut pada satu tema tertentu gitu ya. Jadi tidak bisa beragam temanya kalau dalam puisi. Tema ini bisa berupa sebuah cerita, sebuah pikiran, sebuah deskripsi tentang seseorang atau sesuatu ya. Jadi tidak mesti tentang, jadi temanya ini bisa biasanya tema umum gitu ya, jadi general, tidak terlalu spesifik di dalam sebuah puisi. Lalu berikutnya, nah ini adalah rhythm gitu ya. Jadi puisi itu memiliki literary devices. Jadi puisi itu memiliki literary devices. Jadi ada seperti alunannya gitu ya, ada ritmenya dalam sebuah puisi ketika dibaca. Kalau prosa dalam bentuk kalimat, artinya dibaca ya membaca kalimat saja. Bisa sama seperti ketika kita membaca artikel gitu ya. Terutama mungkin nanti mungkin berbeda ketika ada bagian dialog gitu ya dalam sebuah novel. Tapi kalau dalam puisi gitu ya, puisi itu ditulis ada rimanya, ada musiknya yang diperoleh dari masing-masing silabel di dalam tiap barisnya gitu ya. Bagaimana agar kita mendapatkan rima dari sebuah puisi gitu ya. Kita harus membaca dengan lantang puisi tersebut gitu ya. Untuk ritme ini nanti ditandai dengan kata mana yang diperlukan penekanan atau tidak diberikan penekanan gitu ya. Nanti di situ muncul ritmenya. Elemen berikutnya dari sebuah puisi adalah stanza gitu ya. Ini adalah form atau bentuk penulisannya gitu ya. Jadi puisi itu kan ditulis dalam bentuk baris atau line gitu ya. Nah, biasanya ada kumpulan barisannya gitu ya. Nah, kumpulan barisan inilah yang disebut stanza gitu ya. Jadi puisi itu diartikan sebagai a smaller unit of group of lines or a paragraph in a poem. Gitu. Jadi puisi itu bentuknya memang sedikit, gitu ya, kecil. Tetapi seperti tadi dijelaskan, puisi ini memiliki seperti ukuran, gitu ya. Jadi ketika membaca itu ada ritmenya, gitu ya. Ada meternya itu tadi. Lalu juga ada rhyme scene.
Nanti rhyme scene ini apa kita bahas gitu ya. Nah, satu stanza, saya hilangkan dulu saja. Satu stanza atau kumpulan barisnya tersebut gitu ya. Satu stanza bisa terdiri dari 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Dan masing-masing kumpulan baris yang membentuk satu stanza ini sebutannya berbeda gitu ya, tergantung jumlah baris yang membentuk stanza tersebut. Kalau 2 baris disebut couplet. Kalau 3 tercet, kalau 4 quatrain, kalau 5 cinquain, kalau 7 septet, kalau 6 oktav gitu ya. 8, sorry, ini 6 harusnya. Ini 6, ini 7 oktav. Oh enggak, sudah benar tadi. Tadi itu 8, ya. Jadi masing-masing jumlah baris yang membentuk sebuah stanza itu ada sebutannya masing-masing ya. Jadi puisi itu temanya sentral, memiliki ritme gitu ya ketika dibaca dan ditulis dalam bentuk baris yang membentuk stanza. Selain itu gitu ya, tiap barisnya mengandung sebuah rima, rhyme. Jadi rima pengertiannya adalah kata terakhir atau bunyi terakhir dari sebuah baris itu sama gitu ya, atau matching dengan satu sama lainnya gitu ya dalam beberapa bentuk tertentu gitu ya. Nah, nanti rimanya ini contohnya misalkan similar sounding. Jadi rima itu adalah bunyi yang sama. Nah, samanya ini nanti ada beberapa jenisnya gitu ya. Contohnya misalkan cat dan head itu kan sama ya. Cat, head. At-nya itu E dan T-nya itu sama gitu ya ketika dibaca dan ditulis pun sama. Nah, ini yang agak sedikit tricky gitu ya dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia yang kita tulis dengan yang kita baca itu sama. Sehingga ketika kita menentukan rima, tinggal kita cari saja gitu ya kata-kata yang penulisan di beberapa kata terakhirnya itu sama gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan berbeda. Contohnya close dengan shows itu bisa dianggap sama gitu ya. Shows, close. Nah, ini kalau tadi cat, hat itu adalah bunyi yang sama itu di belakangnya gitu ya. Sedangkan konsonan yang di belakang gitu ya. Cat, hat, et, gitu ya sama. Sedangkan kalau close dan shows itu o-nya yang sama. Jadi yang sama yang membentuk rima itu bisa huruf konsonannya yang sama, konsonan, bisa juga huruf vokal yang sama gitu ya, dan posisinya tidak mesti di belakang gitu ya. Bisa juga bagian kata yang di tengahnya gitu yang sama atau yang di depannya, huruf pertama yang mengawali sebuah katanya yang sama itu juga bisa. Tetapi ada juga memang puisi yang tidak memiliki rima gitu ya. Jadi artinya dalam satu baris itu tidak ada huruf-huruf yang bunyinya sama gitu ya. Nah, karena puisi itu memiliki rima sehingga pemilihan katanya gitu ya dalam puisi itu tidak bisa sembarangan. Jadi harus dipikirkan betul-betul gitu ya, harus dipilah-pilih pemilihan katanya, tidak bisa kata apa saja kita comot dan kita gunakan gitu ya. Lalu berikutnya ada rhyme scene. Nah, karena puisi itu harus ada bunyinya, jadi puisi itu harus ada soundnya, harus ada musiknya ya, disebut dengan meter atau rhythm itu tadi gitu ya. Jadi puisi itu memiliki ritme. Nah, ritmenya ini nanti menumbuhkan meter. Jadi ketika kita membaca kata per katanya itu ada ukurannya gitu ya. Jadi dari satu kata ke kata lain itu ada ukurannya. Nah, untuk menumbuhkan ritme itu tadi dibutuhkan rima gitu ya. Jadi kata-kata yang memiliki huruf baik itu konsonan atau vokal, baik itu huruf di awal, di tengah atau di akhir kata tersebut sama dengan huruf awalan, tengah, atau akhiran dari sebuah kata yang lain dalam baris tersebut gitu ya. Jadi ada pasangannya. Ada pengulangan gitu ya. Nah, pengulangan ini
rima, yang disebut rima ini ada skemanya gitu. Jadi ada pengulangan rimanya. Jadi soundnya atau bunyinya itu diulang membentuk rima. Rima-rima yang diulang ini membentuk skema rima gitu ya, atau rhyme scheme. Ini bacanya scheme ya. Jadi kelanjutan dari rima gitu ya, atau membentuk pola tertentu gitu ya. Jadi ada beberapa bentuk dalam rima, contohnya ABAB, artinya baris pertama itu sama dengan baris kedua. Baris ketiga sama dengan baris keempat. Ini dalam satu stanza gitu ya. Kita ambil contoh kalau stanzanya terdiri dari 4 baris gitu ya. Jadi ada skema rima yang ABAB di mana baris pertama itu bunyinya sama dengan baris kedua. Lalu baris ketiga bunyinya sama dengan baris keempat. Ada skema rima yang lain yaitu ABAB. Ini baris pertama bunyinya sama dengan baris ketiga. Lalu baris kedua bunyinya sama dengan baris keempat. Ada lagi skema rima yang lain yaitu ABBA. Ini bunyi baris pertama itu sama dengan baris keempat. Lalu baris kedua sama bunyinya dengan baris ketiga. Ya, jadi ada pengulangan. Jadi kalau misalkan dalam satu puisi ada 4 stanza, masing-masing stanza terdiri dari 4 baris. Misalkan kita menggunakan pola ABAB, jadi baris pertama itu harus sama dengan baris ketiga. Baris pertama sama dengan baris kedua, baris ketiga sama dengan baris keempat, baris kelima sama dengan baris keenam, baris keenam sama dengan baris ketujuh. Jadi berlanjut. Begitu juga kalau skema yang digunakan adalah ABAB. Nantinya baris kelima sama dengan baris ke-7. Baris ke-6 sama dengan baris ke-8. Begitu juga dengan kalau skemanya ABBA. Kalau baris pertamanya, baris kelima itu harus sama dengan baris ke-8. Baris ke-6 sama dengan baris ke-7 gitu ya. Jadi kita lihat pasti dalam sebuah puisi itu ada polanya gitu ya. Polanya masih banyak lagi. Saya hanya memberikan 3 ya, tetapi masih banyak pola rima yang lain. Nah, lalu berikutnya meter ini tadi gitu ya, yang disinggung-singgung dari tadi. Meter ini merupakan struktur dasar yang membentuk sebuah puisi gitu ya. Apakah silabelnya cocok atau berpasangan atau memiliki bunyi yang sama gitu ya dengan satu sama lain. Jadi setiap baris dalam satu puisi harus mengikuti struktur ini gitu ya. Jadi makanya dalam pemilihan kata, kenapa puisi itu pendek gitu ya, karena biasanya pemilihan katanya benar-benar dipikirkan, benar-benar hati-hati, benar-benar diseleksi gitu ya. Tidak bisa main-main pilih kata apa saja gitu, tetapi harus dipikirkan kata ini cocok dengan kata ini, kata itu cocok dengan kata yang lain gitu ya. Jadi seperti itu. Karena puisi itu terbentuk dari blok-blok baris gitu ya, stanza itu tadi gitu ya, yang mengalirkan sebuah pikiran gitu ya. Jadi tema sentral itu tadi. Nah, dalam masing-masing bloknya gitu ya, stanza itu tadi, bentuk-bentuk metrikal dalam sebuah puisi harus mengikuti ritme yang yang sudah dimasukkan gitu ya. Jadi kalau tadi rimanya ABAB di awal, ya berikutnya ABAB lagi gitu ya. Tapi memang makin ke sini banyak tadi contoh yang seperti yang saya sudah singgung, ada free verse gitu ya. Nah, ini puisi yang bebas gitu. Tapi biasanya kalau seorang penulis puisi ini belum memiliki nama gitu ya, ketika dia menuliskan free verse biasanya tidak terlalu tidak groundbreaking gitu. Artinya biasanya dianggap penulis puisi tersebut tidak memberikan perhatian khusus kepada pilihan katanya gitu ya. Kecuali kalau puisi tersebut sudah memiliki nama, gitu, sudah terkenal, karya-karyanya sudah diakui.
oleh kritikus, oleh akademi gitu, banyak diteliti. Walaupun dia mengeluarkan puisi yang reverse, biasanya tetap akan diapresiasi gitu. Lalu berikutnya dalam puisi itu ada yang namanya imagery, atau sesuatu yang pilihan kata gitu ya yang digunakan untuk menciptakan sebuah image gitu ya yang mempengaruhi imajinasi dari pembacanya dengan cara gitu ya appealing atau menggugah 5 indera yang manusia miliki gitu ya. Ada 7 jenis imagery. Yang pertama adalah visual imagery. Tentu saja sesuai dengan namanya, ini kita melihat menggunakan indera penglihatan yaitu mata gitu ya. Misalkan penulis puisi mencoba menggunakan mata untuk menggunakan atau memberikan kata-kata yang menggugah indera penglihatan, misal dengan menggunakan color, warna gitu ya. Lalu berikutnya ada auditory imagery. Auditory imagery. Nah, ini jenis imagery yang menggugah indera pendengaran, yaitu telinga ya, dengan menggunakan hearing atau sound. Misalkan bird chirping, suara burung gitu ya, itu kan nanti otomatis di kepala kita terbentuk gitu ya, suara burung itu seperti apa, misalkan ada yang cicit gitu ya, atau seperti apa, tergantung pengalaman masing-masing pembacanya dengan burung gitu ya, atau cat purring. Purring itu meong gitu ya, jadi ketika seorang penulis puisi menggunakan cat purring lalu dibaca di benak pembaca nanti akan tertanam ya suara meongan seekor kucing gitu ya. Lalu imagery berikutnya adalah gustatory. Ini adalah yang menggunakan indera pengecap gitu ya, atau lidah. Jadi menggugah rasa seperti sweetness, sour, saltiness, savory, spiciness. Jadi rasa manis, rasa asam, rasa asin, rasa gurih ya, savory itu gurih, lalu ada juga rasa pedas gitu ya. Ketika misalkan seorang penulis menuliskan gula gitu ya, gula dimasukkan ke dalam kopi, tentu saja nanti di benak pembacanya tertanam atau muncul ya kopinya menjadi manis gitu ya, karena diberikan gula. Lalu yang berikutnya adalah tactile imagery. Ini adalah pemilihan kata-kata untuk menggugah sentuhan gitu ya. Jadi ini nanti pengaruh seperti kepada temperatur, panas dingin itu kan bisa dirasakan dengan sentuhan, atau tekstur kasar atau lembut gitu ya, atau juga physical sensation lainnya seperti geli gitu ya, misalkan ada gatal gitu ya, terkena tumbuhan apa gitu, tanaman yang menyebabkan kulit gatal. Nah, itu nanti penulis puisi harus memilih kata-kata yang bisa menggugah tactile imagery. Tuh. Lalu berikutnya adalah olfactory atau smell gitu ya. Jadi pemilihan kata-kata untuk menggugah penciuman, artinya hidung gitu ya. Jadi wangi. Misalkan perfume. Itu kan nanti misalkan perfume sendiri misalkan bisa untuk menggugah imagery penciuman, artinya bau yang wangi gitu ya, atau bisa juga untuk visual, misalkan nanti mengarah ke botol parfumnya gitu ya, itu nanti ke visual, karena nanti misalkan bentuk botol parfum seperti apa, apakah bulat, apakah kotak gitu ya. Lalu tipe imagery berikutnya adalah motion atau gerakan. Ini seperti misalkan kipas angin gitu ya. Kipas angin itu kan kita merasakan angin ya, hembusan angin karena kipasnya berputar gitu ya. Baling-balingnya berputar.
Jadi itu ada gerakan di situ. Misalkan di sini fan. Dan yang terakhir imagery yang ketujuh yaitu organic imagery. Ini merupakan pilihan kata-kata untuk menggugah sensasi internal gitu ya, seperti lapar, haus, fatigue itu pusing, lemas gitu ya. Atau juga internal emotion seperti ketakutan, rasa cinta gitu ya, despair. Jadi ada organic imagery. Contohnya misalkan Ray 2 hari tidak bertemu nasi. Itu ya, artinya sebagai orang Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Jadi bisa kita gambarkan arti dari baris puisi tersebut merupakan tentang kelaparan gitu ya. Seperti itu. Itu adalah imagery. Elemen dari puisi berikutnya adalah simbolisme atau simbol. Nanti perlu dibedakan antara simbol dengan sign. Ada yang tahu tidak perbedaan simbol dengan tanda? Ada yang tahu tidak perbedaan simbol dengan tanda? Kalau misalkan ya dalam komputer, nih misalkan di Microsoft Office saya ya, PowerPoint-nya itu ada bagian print. Print di sini gambarnya adalah gambar printer, gambar bendanya. Itu namanya sign atau simbol. Tanda atau simbol ya. Logo print ini. Simbol, Mister. Kurang tepat, itu namanya adalah sign. Tanda. Tanda, benar. Artinya tanda adalah sesuatu yang digunakan untuk menandai hal yang sama. Ya, jadi ketika kita tekan logo dari gambar printer itu gitu ya, icon printer itu, ya nanti instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer adalah mencetak dokumen gitu ya. Ini berbeda dengan misalkan warna kuning. Warna kuning untuk Chinese misalkan, di Chinese itu warna kuning untuk melambangkan kemakmuran gitu ya, glory. Sedangkan misalkan di daerah Jawa, di Sunda, kalau di Sunda itu misalkan bendera kuning untuk menandai orang yang meninggal yang belum menikah, menggunakan bendera kuning. Jadi ada perbedaan. Kalau simbol itu untuk menandai atau mengacu kepada hal yang tidak ada hubungannya dengan simbol tersebut gitu ya. Contohnya misalkan angka 4 di Chinese itu menggambarkan atau menyimbolkan kesialan, padahal tidak ada hubungannya gitu ya antara kesialan dengan huruf angka 4 itu, kecuali bunyinya gitu ya. Jadi tidak ada korelasi. Jadi bunyi angka 4 itu dibaca mirip dengan ketika dibaca kata tersebut mirip dengan kata dalam bahasa Mandarin yang berarti mati gitu ya. Jadi tapi tidak ada kaitannya sebenarnya. Jadi perbedaan simbol dan tanda ada di situ gitu ya. Nah, simbol dalam sebuah puisi itu nantinya untuk menggambarkan tema misalkan gitu ya. Dan ini untuk menggambarkan tema atau ide dari puisi tersebut, atau bisa juga sebuah simbol dituliskan karena seperti yang diulas tadi, kalau puisi itu pilihan katanya dipikirkan betul-betul gitu ya. Jadi simbol-simbol atau pilihan katanya itu menyimbol untuk misalkan memberikan simbol tertentu. Nah, simbol ini nanti memberikan efek untuk membacanya gitu ya. Apakah efek ngeri atau efek senang gitu ya. Misalkan matahari, biasanya matahari identik dengan optimisme atau kebahagiaan, happiness. Berbeda dengan misalkan itu sunrise gitu ya. Sunrise biasanya untuk menimbulkan harapan. Berbeda dengan sunset. Sunset biasanya digunakan untuk kehidupan senja gitu ya. Artinya orang sudah parubaya ke atas, melewati parubaya gitu ya, akan menunggu kematiannya.
biasanya digambarkan dengan sunset. Lalu biasanya salju digunakan untuk menggambarkan loneliness, gloom, ya, untuk menggambarkan kesepian, kemuraman. Lalu elemen berikutnya dalam sebuah puisi yaitu ada tipografi. Jadi biasanya puisi bentuknya gitu ya, tidak seperti kalau dalam prose kan dalam bentuk paragraf, baris-baris ya sudah gitu ya. Dalam satu paragraf ada 10 baris misalkan, ya sudah dalam 10 baris itu gitu ya. Tetapi dalam puisi itu bisa seenak-enaknya gitu ya. Jadi misalkan, nah ini bahkan bisa membentuk puisi berbentuk puisi berjudul rain atau hujan gitu ya. Kata-katanya ditulis seperti rintikan air hujan. Lalu ada juga kata-kata yang dibentuk seperti tetesan air hujan yang memantul dari permukaan tempat ia jatuh gitu ya, misalkan permukaan tanah atau permukaan pavement atau semen atau keramik gitu ya, seperti ini contohnya. Nanti ini ada juga misalkan puisi tentang cinta, nanti puisinya kata-katanya ditulis dalam bentuk hati gitu ya, itu juga bisa. Ini namanya tipografi, jadi sesuai atau suka-suka si penulis puisinya. Nah, elemen terakhir dari sebuah puisi itu ada figurative language gitu ya. Ini sebenarnya di prose pun ada gitu. Figurative language jadi bahasa kiasan gitu ya. Bahasanya memiliki konotasi tertentu. Tidak berarti sama seperti makna asli dari kata-kata yang digunakan gitu. Jadi harus bisa dicerna. Dicernanya kadang tidak bisa dengan pikiran atau nalar, tetapi dengan perasaan. Gitu ya. Nah ini akan saya jelaskan di pertemuan minggu depan. Nanti minggu depan kita akan masih membahas tentang puisi. Oke, we have 2 minutes. If you guys have questions, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Saya mau tanya, Sir. Sure, Margareta. Tadi kan ada tipografi yang rain itu terus bentuk rain kan. Apakah kayak kalau misal kita membuat puisi poem dalam bahasa Inggris tuh kayak ada aturan khususnya gitu tipografinya? Sama apakah kalau misalnya kita buat puisi itu harus ada figurative language-nya? Salah satunya gitu, emang harus atau boleh nggak ada gitu?